Oke, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 4 akan melaksanakan presentasi dengan para santri, para siswa ya dari Pesantren Teknologi Majapahit. Di sini kami akan mempresentasikan perihal Learning Management System (ODO) gitu ya, yang sudah mulai diaplikasikan di Pesantren Teknologi Majapahit gitu ya. Jadi kita di sini akan mempresentasikan tentang LMS atau Learning Management System di dunia pendidikan gitu ya. Kebetulan sekarang kita sedang bersama dengan santri-santri dari Pesantren Teknologi Majapahit gitu. Nah, oke, mungkin bisa langsung kita mulai presentasinya kepada Kak Kesia, mungkin bisa di-share screen untuk PowerPoint-nya seperti itu. Oke, baik. Ya, di sini kita akan mempresentasikan dari mata kuliah Manajemen Teknologi Sistem Informasi ya. Ya, implementasi Learning Management System LMS ODO e-learning pada lembaga pendidikan menengah atas gitu ya. Ya. Jadi yang sekarang bersama kita ini adalah santri-santri atau siswa-siswa di jenjang menengah atas gitu ya. Kalau di luar itu setingkat dengan SMA seperti itu ya. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya. Ya, apa itu LMS ya? Kita di sini berbicara tentang LMS, tapi kita juga harus tahu dong apa itu LMS ya. LMS itu kepanjangan dari Learning Management System ya. Apa itu Learning Management System? Learning Management System adalah sebuah perangkat lunak atau software yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan dan atau mengatur penyampaian konten pembelajaran ya. Jadi LMS itu adalah semacam software yang digunakan khusus pada proses pembelajaran ya. Di situ kita bisa men-share, membuat dan juga melaksanakan proses belajar mengajar seperti itu. Kalau kita di sekolah konvensional itu tentu kita tidak perlu memerlukan LMS ya. Tapi itu dulu, sekarang di sekolah konvensional pun ya meskipun tidak terlalu aware terhadap teknologi, itu juga sudah mulai mempertimbangkan mengaplikasikan LMS ya. Kenapa seperti itu? Karena melihat record ya pada tahun 2019 dulu kita terkena pandemi. Nah, pada saat terkena pandemi, seluruh proses belajar mengajar itu kan terhambat ya. Kita dipaksa untuk belajar dari jarak jauh, misal dari rumah atau dari apa namanya dari mungkin kalau yang sedang sakit dari rumah sakit atau dimanapun itu kita bisa melakukan proses belajar mengajar. Nah, oleh karena itu, sekarang banyak sekali lembaga yang mulai mengaplikasikan LMS ini di lembaganya. Kemudian ini juga menimbulkan sebuah semacam kebutuhan gitu ya. Kebutuhan.
Di sini kita ada sebuah lembaga yang membutuhkan sebuah sistem learning management system gitu. Kemudian di luar sana pilihan LMS itu tidak banyak ya. Ada banyak tapi mungkin berbayar. Nah, ataupun ada yang gratis tapi dengan fitur yang terbatas. Nah, kemudian disinilah Odoo memiliki kelebihan gitu. Learning management system yang akan kita bahas sekarang adalah Odoo gitu ya. Kelebihannya seperti apa? Kelebihan dari Odoo mungkin bisa dilanjut oleh Kak siapa ini? Anggota kelompok yang lain boleh dilanjut di uh, slide selanjutnya. Learning management system ya. Oh, apa itu Odoo? Odoo e-learning ya. Oke, mungkin bisa oleh Kak Kesia atau Kak siapa ini? Ivan Axel sudah gabung ya. Oke, kalau begitu langsung saja saya lanjut ya. Apa itu Odoo e-learning? Tadi saya sudah berbicara tentang e-learning. Apa itu e-learning, apa itu LMS, kan seperti itu ya. Sekarang kita akan berbicara mengenai Odoo. Apa itu Odoo? Jadi Odoo ini adalah semacam IRP ya. Eh, di sini Odoo menyediakan banyak sekali service atau jasa. Salah satunya adalah e-learning. Nah, e-learning dari Odoo ini itu memiliki beberapa kelebihan ya. Di antaranya yang pertama bisa diakses oleh eh, berbagai device atau perangkat gitu ya. Kenapa seperti itu? Kalau kita memakai e-learning misalnya yang gratis itu biasanya hanya bisa digunakan di perangkat komputer dari Mac atau dari personal komputer seperti itu. Nah, di sini Odoo memiliki kelebihan bahwa Odoo ini bisa diakses oleh pengguna dari berbagai device gitu. Kemudian yang kedua, Odoo itu gratis gitu ya. Odoo e-learning itu gratis dan ini adalah aplikasi sumber terbuka atau open source gitu. Kalau mungkin santri-santri atau siswa-siswa di PTM sudah tahu ya apa itu uh, open source software gitu. Jadi software dengan sumber terbuka yang mana semua orang bisa melihat kodenya atau source code-nya, kemudian menambahkan atau mengedit dan lain sebagainya seperti itu ya. Kemudian Odoo ini juga punya komunitas yang besar karena dia ini sifatnya open source ya, open source kemudian gratis, tentu banyak pengguna selain di Indonesia gitu ya. Odoo ini adalah perusahaan dari Belgia seperti itu. Nah, kemudian karena dia open source, yang kedua gratis, itu jadi dia banyak komunitasnya. Jadi komunitasnya cukup besar. Jadi penggunanya banyak dan jika ada bug atau semacam apa ya, semacam kendala gitu, kita bisa bertanya dengan sesama pengguna gitu. Kita tidak perlu langsung bertanya dengan helpdesk-nya, misalnya seperti itu. Mungkin ada pengguna yang sudah mengalami kendala yang sama, bisa melakukan penyelesaian dan seperti itu. Terus kemudian Odoo juga punya user interface yang intuitif dan responsif gitu ya. Intuitif itu maksudnya apa? Intuitif itu maksudnya mudah untuk dipahami gitu. Bahkan mungkin siswa atau santri yang baru saja ikut
pembelajaran melalui LMS Odoo ini langsung bisa tahu gitu. Oh, ini ternyata menu ini digunakan untuk ini, kemudian menu itu digunakan untuk itu, seperti itu ya. Jadi intuitif gitu. Kemudian responsif. Responsif di sini artinya semacam seperti ini. Respon pada saat kita melakukan klik dan lain sebagainya itu cepat seperti itu ya. Kemudian juga bisa dikustomisasi sesuai keperluan lembaga atau instansi. Nah, ini yang paling menarik menurut saya ya. Karena yang pertama, lembaga itu kan punya kelebihan yang berbeda seperti itu. Nah, misal kalau di PTM ini lembaganya masih baru gitu. Kemudian pada saat nanti lembaganya sudah besar, masih bisa menggunakan LMS ini gitu. Masih bisa dikembangkan seperti itu dengan keperluan yang sesuai dengan instansi yang sekarang ini, keadaan instansi yang sekarang ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagi para siswa juga lebih enak ya karena bisa melakukan proses pembelajaran yang lebih berbeda gitu ya dengan sekolah-sekolah atau instansi pendidikan yang ada di luar gitu. Kalau instansi di luar masih bertatap muka dengan gurunya, kalau sekarang bisa menonton video saja, menonton video, kemudian melakukan video call dan chat seperti itu. Kemudian tugasnya juga bisa dikumpulkan lewat LMS-nya, jadi tidak perlu mengumpulkan buku dan lain sebagainya. Nah, seperti itu jadi lebih mudah gitu ya. Jadi materinya juga nanti bisa dikirim lewat PDF-nya di LMS-nya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk para santri atau siswa juga menyenangkan gitu ya. Mungkin sebuah pengalaman yang berbeda gitu, pengalaman yang berbeda dan salah satu pelopor gitu ya, pelopor LMS di pendidikan tingkat menengah atas seperti itu ya. Oke. Selanjutnya untuk slide selanjutnya. Nah, jadi oke. Ini ada beberapa faktor juga ya yang menjadi kendala mungkin kalau kita full menggunakan e-learning, salah satunya waktu belajarnya. Kalau kita e-learning kan waktu belajarnya jadi otomatis fleksibel seperti itu ya. Kemudian jadi terkesan tidak apa ya, tidak disiplin dan lain sebagainya gitu. Kemudian biaya. Biaya ini berkaitan dengan kemampuan finansial sebuah lembaga ya. Kemudian yang ketiga adalah interaktivitas antara pendidik dan peserta didik pada proses pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu penghambat tapi di sini ada beberapa solusi juga yang disediakan oleh Odoo. Mungkin pada saat waktu belajar. Nah, di waktu belajar ini sebetulnya di Odoo itu bisa kita jadwalkan. Jadi kapan jadwal belajar kita itu bisa dilihat di Odoo gitu. Presensinya juga bisa dilihat di Odoo. Kemudian di kendala yang kedua, biaya. Nah, Odoo ini kan seperti yang saya sebutkan tadi di depan tadi, itu adalah open source dan free juga gitu ya. Jadi untuk biaya pun untuk implementasinya itu juga dengan biaya yang cukup minimal gitu ya. Kemudian interaktivitas antara pendidik dan peserta didik ini juga sebuah masalah atau problem yang sebetulnya di Odoo sudah bisa diatasi ya, karena Odoo itu cukup interaktif gitu. Bisa pengajar itu langsung melakukan video call secara live seperti yang bisa kita lakukan sekarang ini, itu bisa dilakukan di Odoo-nya langsung gitu. Jadi tidak perlu melakukan Zoom, berpindah ke aplikasi gitu. Jadi bisa langsung dilakukan di Zoom gitu. Nah, interaksinya di sini bisa sifatnya live ya pada saat sesi pembelajaran. Misal pembelajarannya tidak ada sesi video conference-nya, tapi di Odoo itu ada fitur video discussion. Nah, jadi pada saat santri atau peserta didik mengalami kesulitan saat belajar gitu bisa langsung pergi ke menu discussion dan langsung meminta untuk video call gitu dengan pengajarnya. Jadi
di sini sudah bisa diatasi gitu ya oleh Odoo. Kemudian langkah-langkah penerapan e-learning Odoo. Nah, yang pertama di Odoo itu ada 3 ya. Yang pertama ada kelas online, terus kuis dan ujian online. Yang ketiga forum diskusi. Nah, tanpa panjang di penjelasan di sini, langsung saja kita lihat ke Odoo-nya gitu ya. Oke. Saya langsung ke Odoo. Sebentar ya. Oke. Saya share screen ya di Odoo. Oke. Nah, ini saya ada di dashboard seorang guru ya di Odoo ya. Nah, tapi konsepnya sama nanti yang ada di dashboard-nya atau di main menunya santri atau siswa ya. Yang pertama ada discuss. Discuss ini untuk diskusi yang seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini kita bisa melakukan diskusi secara chat atau secara video call. Di sini tinggal kita klik start a meeting. Nanti akan ada notifikasi kepada pengajarnya gitu. Atau pengajarnya langsung bisa video call dari sini. Jadi tidak perlu membuka melalui Zoom atau seperti yang kita sekarang Google Meet, itu tidak usah karena langsung bisa melakukan video call di Odoo-nya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada website, ini website untuk lembaga pendidikannya e-learning. Di sini e-learning adalah kelasnya ya. Jadi di sini ada satu kelas IT Club gitu ya. Ini karena pesantren teknologi berhubungan dengan teknologi gitu ya. Jadi ada kelas IT-nya. Nah, di sini ada konten. Konten di sini itu sesi pembelajarannya gitu ya. Di sini ada satu sesi, di sini ada Maaf Pak. ya. Sepertinya presentasinya belum muncul ya. Presentasinya. Oke, sebentar ya. Screen. Gimana? Share screen. Share screen-nya Nggak ke belum share muncul. screen. Ya, Share screen-nya tidak muncul ya? Tapi Ya. di saya sudah. Bentar ya. Tidak muncul di share screen-nya. Tidak. Sebentar ya. Bentar, saya mulai dulu. Share screen. Screen. Oke. Oke, ini ya sudah muncul ya. Oke, kita kembali ke awal dulu berarti. Nah, ini adalah dari dashboard Odoo gitu ya, dashboard Odoo dari akun guru gitu. Nah, tapi nanti di akun siswa atau santri nanti sama juga ya. Nah, di sini ada banyak menu ya. Salah satu menunya discuss. Nah, ini menu discuss ini itu sebetulnya menu diskusi, menu chat gitu ya. Tapi bisa digunakan juga untuk video call gitu. Jadi saat sewaktu-waktu kita ingin video call dengan pengajar kita, tinggal klik start a meeting gitu, terus di-include orangnya gitu, atau beliaunya di tag gitu ya misalnya ya. Kalau di chat itu di tag gitu ya. Nanti akan ada notifikasi di akun pengajarnya gitu. Atau kalau pengajarnya bisa langsung start meeting dan seluruh santrinya langsung ikut di meetingnya seperti itu. Jadi Odoo ini untuk interaksinya sangat bagus gitu ya, karena ada menu untuk langsung Zoom meeting atau video call, video conference pada dashboard Odoo-nya. Jadi kita tidak perlu berpindah atau menggunakan aplikasi tambahan seperti itu. Ini ada banyak pilihan ya, pilihannya bisa start meeting atau bisa langsung diklik saja di sini ada profilnya, diklik untuk chat langsung seperti itu ya. Oke. Selanjutnya ada e-learning.
e-learning ini di sini seperti kelas gitu ya, kelas. Jadi nanti santri bisa ikut dimasukkan di sini dengan kelas yang sesuai dengan yang diikutinya, di jenjang yang diikutinya seperti itu. Nah, di sini kita ada kelas IT Club ya, dari Pesantren Teknologi Majapahit ada kelas IT Club. Nah, di sini ada keterangan tentang apa namanya materi ini gitu. Materinya apa? Nah, ini ada materinya, ini materi pengenalan sepertinya ya. Oh ya, ini materi pengenalan dari saya ya. Di sini ada bisa kita lihat berapa kali di views dan lain sebagainya, tapi ini belum saya include di di santri dan siswa belum saya include, jadi belum ada yang melihat seperti itu. Nanti kalau ada yang melihat nanti di sini ada laporannya gitu. Jadi kita bisa mengecek presensi santri atau siswa secara live seperti itu. Ada deskripsi, option, dan karma. Nah, karma ini kita gunakan saat kita ada kuis atau menyelesaikan kelas ini dengan baik. Misalkan menyelesaikan dengan nilai yang baik gitu, maka kita akan berikan sebuah reward gitu ya, reward dengan yang namanya karma. Nah, seperti itu. Kalau kita di LMS yang lain rewardnya mungkin tidak ada ya. Tapi kalau di sini karena presensinya bisa dicek dan langsung ada datanya, jadi langsung bisa kita berikan karma secara otomatis atau reward itu. Jadi saat belajar kan kita pasti mendapatkan reward kalau kita belajar dengan baik, lalu menyelesaikan pembelajaran kita dengan tepat waktu, dengan nilai yang baik pula, pasti kita mendapatkan reward gitu ya. Nah, rewardnya langsung bisa disetting di Odoo-nya ini. Nah, seperti itulah. Lalu kemudian kalau ujian seperti apa? Nah, kalau ujian bisa juga melalui survei ini. Nah, gitu ya. Kalau di survei ini sudah sering ya. Nah, ini ada banyak sekali ujian yang sudah dilakukan. Nah, di sini ada ada catatan berapa yang mengikuti, berapa yang menyelesaikan, terus berapa lama rata-rata pengerjaannya gitu. Jadi di sini biasanya kalau dari sini dari PTM ini itu biasanya langsung di-share saja gitu. Lalu santri masuk ke e-learning dan masuk ke ujian seperti itu, dan itu catatan yang ini itu ada catatannya ya, pengerjaannya berapa, lalu berapa yang menyelesaikan dan lain sebagainya, jumlah soal dan lain sebagainya juga terlihat ya di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi ini. Ini adalah bila mana sebuah lembaga itu sudah berkembang dengan pesat dan ingin mengembangkan e-learning-nya. Nah, di sini ada banyak aplikasi yang bisa di-download atau dikustomisasi supaya e-learning-nya bisa lebih komprehensif seperti itu ya. Jadi menyeluruh seluruh sendi dari sebuah organisasi berjalannya itu bisa di-manage dengan Odoo ini. Jadi bukan cuma hanya LMS-nya saja. Nah, di sini adalah kelebihannya Odoo gitu. Tapi kalau kita kustomisasi itu harus melakukan pembayaran ya. Pembayaran karena ini kalau yang untuk pengembangan itu memang harus berbayar seperti itu. Jadi tidak bisa kita kembangkan sendiri. Dikembangkan sendiri bisa karena Odoo ini kan open source tadi ya, tapi membutuhkan effort yang lebih gitu. Jadi ya lebih baik download saja gitu ya, download dari provider yang ada di sini. Nah, ini juga salah satu kelebihan dari Odoo juga. Provider-provider di Indonesia itu utamanya sudah mengkostumisasi Odoo ini sesuai dengan iklim sebuah instansi di Indonesia seperti itu. Jadi memang Odoo ini dikostumisasi oleh rekanan Odoo di Indonesia supaya sesuai dengan
lembaga-lembaga di Indonesia seperti itu. Jadi meskipun Odoo ini dari luar negeri seperti itu, tapi tetap bisa kompatibel gitu dengan instansi yang ada di Indonesia seperti itu ya. Oke, dari sini apakah cukup jelas atau ada pertanyaan? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Oke. Jadi seperti ini. Memang Odoo ini adalah sebuah LMS yang baru ya. Jadi tidak begitu dikenal gitu ya, karena memang yang pertama Odoo ini memang produk dari Belgia seperti itu. Tapi secara fungsionalitas itu sangat baik gitu, sangat baik dan sangat berguna untuk lembaga pendidikan, utamanya lembaga pendidikan menengah atas gitu ya, tidak yang bahkan yang tidak memiliki infrastruktur yang memadai gitu bisa diimplementasikan seperti itu, karena memang pendidikan yang berbasis sistem informasi itu adalah masa depan dari dunia pendidikan seperti itu. Nah, kemudian bagi instansi yang sudah mulai mengimplementasikan LMS ini, itu tentunya instansi-instansi tersebut adalah pelopor-pelopor evolusi dari sistem pendidikan utamanya di Indonesia seperti itu. Dari pendidikan konvensional tatap muka dengan buku, kertas dan kapur mungkin dulu ya, kapur, spidol. Sekarang sudah interaktif dengan multimedia, dengan buku PDF dan tutorial-tutorial dan seperti itu. Nah, jadi memang ini adalah sebuah hal yang baru, kemudian hal yang menurut kami juga adalah sesuatu yang memang harusnya sudah mulai diimplementasikan secara luas gitu. Seperti yang kita lihat tadi di Pesantren Teknologi Majapahit ini memang sudah mulai mengimplementasikan ini, itu memang cukup berhasil gitu ya, cukup berhasil dalam artian ujian itu bisa lebih terkontrol gitu, lebih terkontrol. Kemudian karena kalau ujian menggunakan Odoo tadi itu sifatnya live gitu ya, jadi tidak seperti kita mengisi formulir gitu. Jadi ujiannya live, kalau waktunya selesai ya selesai. Ujiannya langsung otomatis tertutup, tersubmit gitu. Kemudian juga kita tidak bisa berpindah tab dan lain sebagainya, membuka catatan atau yang lain sebagainya tidak bisa, nanti ada notifikasi di situ. Jadi memang lebih baik gitu ya. Jadi kalau menggunakan sistem ini gitu. Kemudian dari segi santrinya sendiri, siswanya sendiri tadi juga itu pelajarannya itu terarsip gitu. Seluruh pelajarannya itu terarsip di kelas tadi itu. Jadi seumpama sewaktu-waktu santri-santri ini atau pelajar-pelajar ini ingin belajar materi yang sudah diajarkan, itu langsung saja menuju kelasnya masing-masing gitu, di dashboard Odoo-nya masing-masing itu. Kemudian langsung akan menemukan seluruh materi yang pernah diajarkan. Nah, seperti itu. Itu juga salah satu kelebihannya seperti itu. Kemudian yang dibilang tadi itu juga Odoo ini open source gitu. Open source dan gratis juga gitu. Jadi saya rasa Odoo ini memang bisa untuk diimplementasikan secara menyeluruh di lembaga pendidikan tingkat SMA gitu ya, SMA atau menengah itu. Nah, mungkin kalau di sistemnya di perguruan tinggi sudah ada ya, sudah ada si akad itu, dan itu juga bagus gitu ya.
Tapi Odoo ini memang mendekati itu gitu, mendekati fungsionalitas dari si akad itu seperti itu. Kalau Odoo ini kan memang per instansi mendapat domain sendiri gitu ya, mendapat